Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi nak. Kali ini ibu akan membahas mengenai merancang karya ilmiah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Sebelum masuk dalam materi, di sini ibu punya quotes dari Seno Gumira Ajidharma. Belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan manusia. Jadi ketika kamu belajar menulis, sejatinya kamu sedang mengabadikan momen hidup kamu, momen hidup orang-orang sekitar kamu yang nantinya bisa kamu wariskan kepada penerus kamu. Oke, pertama, apa sih karya ilmiah itu, nak? Karya ilmiah merupakan tulisan yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Fakta ini bisa didapat dari observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Jadi sejatinya karya ilmiah ini baru bisa kita tulis setelah kita melakukan penelitian. Penelitiannya bisa berupa observasi atau pengamatan, eksperimen atau percobaan atau kajian pustaka. Setelah kita mendapatkan data yang kita perlukan, fakta yang kita perlukan, maka baru kita membuat laporannya dalam bentuk karya ilmiah. Nah, di sini karya ilmiah ada 3 jenis. Pertama, bentuk formal, bentuk semiformal, dan bentuk formal. Ya, maksud ibu bentuk populer, bentuk semiformal, dan bentuk formal. Apa sih bedanya, nak? Pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa atau koran. Nah, di media massa, koran atau majalah itu kan biasanya ada tulisan-tulisannya, nak. Tulisan yang dia memberikan rangkuman mengenai suatu kejadian atau memberikan rangkuman mengenai hasil penelitiannya dia terkait suatu masalah. Nah, itu salah satu bentuk dari karya ilmiah populer. Ya, dia sedikit lebih santai, tidak terlalu formal isinya, bahasa yang digunakan juga lebih ringan sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian karya ilmiah semiformal. Karya ilmiah bentuk ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Nah, kalau misalnya kalian pelajaran IPA melakukan percobaan ya, biasanya kan akan membuat laporan percobaan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari karya ilmiah semiformal. Atau nanti kalau kalian sudah kuliah, kalian akan membuat makalah. Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari karya ilmiah semiformal. Yang terakhir adalah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur akademis secara lengkap. Jadi kalau yang ini tadi dia masih ringan, bahasanya masih santai, yang ini dia juga belum terlalu, masih lebih sederhana ya, lebih sederhana daripada yang bentuk formal. Nah, yang formal ini dia harus benar-benar memenuhi standar akademis, memenuhi unsur-unsur akademis secara lengkap. Contohnya skripsi, tesis, atau disertasi. Karya ilmiah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab dan menyenangkan bagi pembaca. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar namun tidak berupa senda gurau dan tidak perlu bersifat rekaan. Jadi misalnya ada sebuah masalah atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya isu itu akan diangkat menjadi sebuah tulisan. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka ditulis dengan cara yang mudah dipahami, tapi juga nggak main-main sehingga orang mau baca dan orang juga paham apa yang mereka baca. Ya, itu adalah tujuan dari karya ilmiah populer. Nah, ini adalah bentuk dari karya ilmiah semiformal ya, ini adalah susunannya secara strukturnya secara sederhana, mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi,
pendahuluan, pembahasan, simpulan, sampai daftar pustaka. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai cara membuat daftar pustaka ya nak. Kemudian ini adalah struktur dari karya ilmiah formal ya. Jadi dia di sini benar-benar harus memenuhi standar akademis ya, harus benar-benar formal secara bahasa, dan tulisannya juga harus benar-benar menggunakan bahasa yang baku tapi tetap harus dipahami. Oke, itu dia ternyata ya pembahasan kita hari ini. Kita sudah masuk ke dalam bagian tugas. Silakan dikerjakan tugasnya bagi yang belum, tulis di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan di e-learning kita, langsung di e-learning kita. Oke, nah sampai sini saja pembahasan dari Ibu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.